Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang pengasih, yang penyayang itu yarhamuhumur rahman, mereka akan dikasihi oleh Allah yang bersifat rahman. Irhamu man fil ardi, kalian kasihilah, sayangilah orang-orang yang ada di bumi sekaliannya, termasuk sesama makhluk Allah yang namanya hayawan, binatang itu. Yarhamkum man fis sama, niscaya Allah akan mengasihi kalian. Niscaya malaikat-malaikat, penduduk-penduduk langit akan mengasihi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffaril mukawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan segala karunia-Nya, di mana hingga saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa dapat beristiqamah di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berselawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti, mentauladani akan sunnah-sunnahnya, insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib Masjid Da'watul Islam, yang insyaallah kita semua senantiasa di dalam cucuran rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini, kita melanjutkan kembali kajian kita, di mana tema pembahasan kita pada malam hari ini yaitu mengenai babur rahmati wasyafaqati. Bab ini membahas tentang rahmah, yaitu rasa kasih, ya. Kemudian wasyafaqah, rasa hibah atau welas asih, yakni suatu rasa yang muncul di dalam kalbu seorang hamba akibat derita yang dialami oleh orang lain. Jadi dua pembahasannya, rahmah, rasa kasih, kemudian syafaqah dan rasa hibah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk pada pembahasan kita. Abisanadil muttasil ilal musannif, qala al musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ghaziri ulumihi fid dharain amin ila an qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini datang jalurnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, bainama rajulun yamshi fi tariqi ishtadda alaihi al-'atash. Tatkala ada seorang lelaki sedang berjalan di perjalanannya, kemudian dia merasa haus, dahaga yang bersangatan. Kemudian fawajada bi'ran, dia melihat ada satu telaga atau sumur, ya, tepatnya di bawah jurang, ya, di bawah jurang tinggi itu. Fanazala biha, kemudian dia turun. Fasyariba, dan dia minum daripada air telaga tersebut. Summa kharaja, kemudian dia naik kembali. Fa idza kalbun yalhatu, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yalhatu, yang menjulurkan lidahnya, wa huwa ya'kulu thara, sedang memakan tanah yang lembab, ya, thara itu tanah yang lembab gitu ya. Karena saking dahaganya juga anjing ini, ya. Kemudian faqala ar-rajulu, seseorang tadi berkata, laqad balagha hadzal kalbu minal 'atashi mithla alladhi kana balagha minni. Sungguh anjing ini sedang merasakan dahaga yang bersangat-sangatan seperti barusan aku merasakan dahaga itu, ya. Anjing ini baru saja merasakan dahaga, kehausan, sebagaimana aku tadi merasakan dahaga, kehausan. Ini masuk rasa itu di dalam hati dia. Itu rahmah, syafaqah, masuk ke dalam hatinya, ya. Ini orang kalau nggak ada sifat ini, Pak, ya, rasa rahmah, syafaqah, kasih dan hibah ini, maka belum sempurna keimanannya itu, ya, keimanannya belum sempurna, ya. Maka sifat-sifat seperti ini sebenarnya mesti dilatih, mesti dilatih. Dia takkan masuk ke dalam hati, dia takkan masuk ke dalam qalbu seseorang itu, sehingga dia membiasakan, melatih diri, ya, untuk sifat-sifat yang mulia seperti ini. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanazala al-bi'ra, dia turun menuju kepada sumur telaga tadi. Dia turun ke bawah, famala'a khuffahu ma'an, kemudian dia penuhi sendalnya itu dengan air, ya. Dia ambil air itu pakai sendal, dia penuhkan. Kemudian summa amsakahu bifihi, dia pegang dengan mulutnya, ya, karena tangan ini butuh megang lagi, Pak, untuk naik ke atas tebing itu, ya. Jadi dia pegang sepatu yang berisi air tadi dengan mulutnya, hatta rakia, sehingga dia beri minum anjing tadi, fasakal kalba, ya. Kemudian fasyakarallahu ta'ala lah, Allah bersyukur kepadanya, faghafaralah, kemudian Allah mengampuni dosa. Bersyukur itu, Pak, Allah ridai dia, ya, Allah cinta, Allah suka dengan apa yang dia perbuat itu. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, inna lana fil bahaimi la ajran, kami memiliki hewan-hewan ternak. Jadi ketika kami memberinya makan, memberinya minum, apakah kami mendapatkan pahala ya Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli dzati kabidin ratbati ajrun. Ya. Fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun. Rasulullah bersabda, setiap yang memiliki jantung yang segar, yang berdenyut, ya, setiap hewan, itu maksudnya, ya, makhluk Allah itu, yang memiliki jantung yang segar, yang masih berdenyut, ya, maka ketika ia berbuat baik kepadanya, ia memberinya minum, memberinya makan, maka dia mendapatkan pahala, kata Rasulullah. Setiap makhluk Allah yang terdapat padanya jantung yang berdenyut, artinya ya makhluk Allah yang masih hidup, itulah, ya. Kalau kita berbuat baik kepadanya, maka mendapatkan pahala. Ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kucing kita pelihara di rumah, kasih makan, ya, jangan biarkan dia nyolong lauk tetangga sebelah, ya. Punya kambing diikat, ya,
kandang, jangan biarkan dia pergi ya makan pucuk ubi tetangga sebelah. Begitu ya. Kenapa? Pahala kita dapatkan di situ ya. Keridhaan Allah terkadang terdapat pada suatu amalan yang kita pandang remeh. Itu tidak ada apa-apanya kan, apalagi dengan anjing kan begitu. Kita menganggap apa itu? Anjing najis berat, najis besar ya. Namun di situ terletak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika anjing dalam keadaan lapar, dahaga seperti yang diceritakan tadi itu, kemudian kita berbuat baik padanya, di situ ada keridhaan Allah ya. Jadi jangan sesekali kita menganggap remeh dengan amal yang barangkali sepele di pandangan kita ya. Namun dia sesungguhnya memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah riwayat, mungkin selama ini Bapak Ibu mendengar riwayat ini adalah seorang wanita pelacur. Ya, ini laki-laki ini yang diceritakan ini. Tidak dikatakan dia seorang laki-laki yang jahat, ya, seorang laki. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya mendengar riwayat kisah tentang seorang wanita pelacur yang jahat, kemudian dia bertemu dengan seekor anjing yang lagi kehausan, kemudian dia mengambilkan dengan sepatunya air, dia minumkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Itu hadisnya juga sahih. Hadis yang pertama tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis tentang perempuan ya, pelacuran, maaf kata, yang memberikan anjing, seekor anjing minum itu juga riwayat Imam Muslim. Masih dari jalur Abu Hurairah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-dua kisah itu sahih, betul. Intinya apa di sini? Syafaqah, rahmah, berkasih sayang, merasa hibah ya, itu mesti ada di dalam hati seorang yang beriman itu. Baik. Kemudian selanjutnya daripada jalur Hasan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yadkhulul jannata illa rahimun, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali rahimun, orang yang penyayang. Bapak Ibu, jadi orang-orang di dalam surga, penghuni-penghuni surga, ahli-ahli surga itu semuanya penyayang ya. Tidak ada yang pendendam, itu tidak ada ya. Pembenci itu tidak ada di situ. Semuanya penyayang. Penghuni-penghuni surga itu kekasih-kekasih Allah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang enggak ada sifat penyayang ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia tidak mau tahu tentang orang ya, tidak mau tahu dia tentang orang. Apapun yang terjadi ya terhadap saudara-saudaranya yang muslim, dia tidak mau tahu ya. Itu kan urusan mereka di sana, ada urusan kita. Biarin aja dia di sana. Itu kan urusan politik ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah ingin melihat sesiapa di antara kita yang tersentuh hatinya, yang memiliki rasa rahmah kasih, wasyafaqah, dan rasa hibah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dapat kita latih ya, dapat kita biasakan ya, sifat-sifat yang mulia seperti ini di dalam kehidupan kita. Baik. Kemudian la yadkhulul jannata illa rahimun. Rasulullah katakan tadi tidak boleh masuk surga kecuali orang-orang yang penyayang. Qalu, sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulluna rahimun, setiap kami yang ada di sini semuanya penyayang nih ya Rasulullah. Kami semua ini penyayang nih Rasulullah ya. Qala, Rasulullah bersabda, laisa rahmatu ahadikum nafsahu khassatan. Bukan penyayang kepada diri sendiri, kata Rasulullah ya. Bukan penyayang kepada diri sendiri, tetapi walakin hatta yarhaman nasa ammatan ya, sehingga dia menyayangi sekalian manusia, hingga seluruh sekalian makhluk Allah yang ada. Itu yang dimaksudkan rahimun gitu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau sayang, kasih terhadap diri sendiri, itu semua kita itu ya, cinta, kasih, sayang terhadap diri sendiri. Tapi belum tentu kita sayang, cinta, kasih terhadap yang lain ya. Apalagi berbicara tentang sesama hewan ya, dengan binatang itu masih jauh kita. Sesama manusia aja lah dulu. Kalau ngomongin sama binatang itu masih jauh kita ya. Kita kadang melihara kucing, enak kita kasih makan ya.
Kucing kalau tidak dikasih makan apa? Dia pakai jurus dia lagi, diangkatnya tudung nasi. Ya, ada jurus tudung nasi, cilok ya lauk. Kenapa? Dikasih tulang terus. Ya. Mentang-mentang kucing kasih tulang terus. Sesekali kasih dagingnya, tulangnya kita makan. Nah itu coba itu, ya. Ya Allah ya Rabb. Ya, masih jauh lah kita kalau ngomong rahmah, syafaqah dengan binatang itu masih jauh kita. Sesama manusia aja lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ya. Jadi perlu dilatih, Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadis yang datang daripada jalur Abi Ubaidah an Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ini perkataan Abdullah radhiyallahu anhu, ya, perkataan sahabat, bukan perkataan hadis Nabi, ya. Baik. Idza ra'aitum akhakum qad asabahu jazaa'un fala tal'anuhu wa la tu'inu 'alaihi syaitan. Beliau mengatakan, apabila saudaramu sedang tertimpa balasan, kalau bahasa kita apa nih? Sedang kena apes itu, lagi apes. Itu ya, lagi apes gitu ya. Maka Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Fala tal'anuhu, jangan kalian mencercanya, jangan kalian melaknatnya." Apa maksudnya Bapak Ibu? Umpama ya, kalau di jalan-jalan itu kan sering tuh anak-anak muda standing kenal pot besar, sakit hati nak kira-kira kalau main. Ya? Kadang-kadang bisa keluar kita buat itu kan, tengok anak siapa, ya, kan itu. Jadi tahu-tahu standing lah dia Bapak Ibu ya. Kemudian pas di persimpangan, boom, kita tengok, wah, yang standing tadi, matilah kau, ngambut juga kau lagi. Itu yang dilarang tuh, itu. Ya, fala tal'anuhu, jangan dicerca dia, jangan dilaknat dia. Wala tu'inu 'ala syaitan, jangan kalian bantu kerja setan. Sebenarnya itu udah kerja setan. Setan itu bersorak dia Bapak Ibu. Dia yang mengajak kita kepada perbuatan fahsya mungkar itu. Dia yang mengajak kita, yang menghasut kita ke situ. Kemudian ketika kita turuti kemauan setan itu. Ya, berlaku sesuatu pada diri kita. Mabuk kita, teler kan, naik sepeda, naik motor, masuk dalam parit. Setan itu, mampus kau, kata setan. Kau ikut juga aku lagi, matilah kau, katanya. Itu kerja setan. Yang kita nih, ya, ketika lihat saudara sedang apes kayak gitu tuh, tidak boleh dilaknat, ya. Walakin, tetapi kata Abdullah radhiyallahu anhu, qulu, doakan, ya, doakan, Allahumma arham, ya Allah, kasihilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah, berikan taubatmu kepadanya. Ya Bapak Ibu, kira-kira bisa tak keluar dari lisan kita itu? Ketika saudara kita yang saya ceritakan tadi itu, ya, kira-kira bisa keluar tak dari lisan kita itu doa itu? Itu yang dibilang rahmah dan syafaqah itu, kasih dan belas. Nah, itu mesti ada di diri seorang yang beriman. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya tahan lidah. Ya, jangan malah disyukurin dia, ya, tahan lidah dari berucap seumpama laknat dan seumpamanya itu, ya, tahan lidah. Doakan, kasihi dia ya Allah, berikan taubatmu kepadanya ya Allah. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya, qala al-faqih, telah berkata al-faqih al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala, alaika an taqtadiya bil ladzina qablaka. Ini perkataan Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala, semestinya engkau meneladani, mencontoh-contoh orang-orang sebelum engkau. Siapa yang dimaksudkan beliau ini? Yaitu para sahabat, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Semestinya kita meniru-niru, mencontoh-contoh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa saja yang kita tiru, siapa saja yang kita contoh akan membawa kita kepada jalan-jalan hidayah. Ashabikan nujum, sahabat-sahabat itu seperti bintang di langit. Rasulullah bilang sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Siapa saja yang kalian contoh, yang kalian tiru, ya, maka mereka akan menunjukkan kalian kepada jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan hidayah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita berbicara tentang kuduahnya sahabat, uswahnya sahabat terhadap Rasulullah SAW itu luar biasa. Ya. Kita ini masih banyak yang belum bisa kita contoh dari Rasulullah. Tapi kalau sahabat tuh, kalau nyontoh Rasulullah tuh tidak tanggung-tanggung. Ya. Ada seorang yang sudah tua, renta. Dia selalu duduk di dekat Ka'bah itu. Ya, kurang lebih posisinya di situ. Kemudian dia selalu berkata, jangan kalian ikuti si Muhammad gila, Muhammad majnun, Muhammad tukang sihir. Ya, itu aja terus yang diucap. Orang laki-laki buta, udah tua renta. Setiap kali, setiap hari itu aja yang diucapkan itu. Ya. Maka Rasulullah SAW mengikutinya pulang. Rasulullah ikuti kemana dia pulang. Rupanya sebatang kara. Ya, orang tua renta sebatang kara, tidak ada anak, tidak ada istri. Ya, dia tinggal di dalam gua. Kemudian Rasulullah SAW pun membawakan makanan. Ya, dikatakan dalam sebuah riwayat Rasulullah memamahkan makanan itu. Rasulullah memamahkan makanan itu. Roti gandum kasar, Rasulullah mamahkan, Rasulullah berikan. Para guru kami bercerita, Rasulullah suapkan dengan mulut beliau yang mulia, langsung dengan mulut, bukan pakai tangan begini, bukan pakai sendok, langsung dengan mulut dihantarkan makanan itu. Itu perlakuan Rasulullah terhadap orang-orang seperti itu kepadanya. Itu luar biasa. Rahmah, itu rahmah tadi, syafaqah, belas, ya, mengalahkan kebencian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap hari Rasulullah mengamalkan amalan itu luar biasa. Pakai mulut loh menyuapkannya, Bu. Ya. Bapak sama istri bapak aja enggak sanggup kayak itu, Pak. Ya, sanggup Pak sama istri Bapak. Entah kalau hari pertama bulan madu mungkin masih bisa. Sekarang enggak sanggup Bapak gitu kan. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap hari Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini mau meniru-niru nih. Jadi uswahnya para sahabat ini tidak tanggung-tanggung. Datang kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, apakah masih ada amalan Rasulullah yang belum saya amalkan? Apakah Rasulullah punya amalan yang istimewa yang belum aku amalkan? Diceritakan oleh ibunda Aisyah. Rasulullah selalu mengikuti orang tua yang mengejeknya, yang mengatakannya gila, tukang sihir dan seterusnya. Dia ikuti, dia bawa makanan, dia beri makanan kepada orang tua itu. Abu Bakar bawa makanan. Ya, kemudian diikuti oleh Abu Bakar sampai ke dalam gua, diikuti oleh Abu Bakar. Disuapkan oleh Abu Bakar. Roti tadi yang masih kasar itu disuapkan langsung oleh Abu Bakar. Maka kata orang tua tadi, ini tidak biasanya, ini yang ngasih bukan dia nih kayaknya nih. Ini bukan orang yang biasa ini. Ya, dia buta. Kayak ini bukan dia ini. Maka kata Abu Bakar, orangnya udah meninggal. Orangnya udah meninggal. Kalau dia mamahkan dengan mulutnya, dia suapkan ke mulut saya. Oh, itu luar biasa. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitulah uswah, ya. Para sahabat itu mencontoh Rasulullah SAW. Jadi siapa saja yang kita tiru, ya, di antara sahabat-sahabat yang mulia itu akan membawakan jalan-jalan kebaikan kepada kita semua. Maka Imam Abu Lais As-Samarkandi mengatakan, alaika an taqtadiya bil ladina qablaka. Maka mestilah kalian mencontoh-contoh orang-orang sebelum kalian, yakni para sahabat, ya. Fa innallaha qad madaha ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala madaha, telah memuji sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, potongan ayatnya, ruhama'u bainahum. Sahabat itu sesama mereka ruhama. Ruhama itu apa? Ya rahmah tadi, bab rahmah wasyafaqah, bab pembahasan kita, kasih sayang. Mereka saling berkasih sayang di antara sahabat itu. Sahabat ini dikatakan dalam sebuah riwayat, Pak, kalau makan ini suap-suapan, Pak. Suap-suapan. Sesekali kalau ada cara makan bersama, Pak, ya, suapkan kawan sebelah itu. Ya, Bapak Ibu. Memang berat, Bapak Ibu. Kalau enggak biasa itu berat. Tapi kalau Bapak Ibu tengok jamaah tabligh, tahu Bapak Ibu jamaah tabligh nak? Yang keluar ke masjid itu 3 hari, 40 hari, 4 bulan.
ada yang setahun. Kalau Bapak Ibu tengok tuh, tengok itu. Mereka betul-betul ngamalin sunnah itu. Ya. Menyuapkan Bapak Ibu. Kasih sayang gitu. Kalau di rumah kira-kira Bapak pernah nyuapin Ibu enggak? Sekarang nih Bu, saya enggak cerita waktu baru siap akad nikah tuh dong. Ya, sekarangnya. Ya, anak Bapak nyuapin Ibu enggak? Enggak ada lagi doa Pak Ustaz. Nah, ya Ibu ya. Ini sebenarnya ilmunya nih Pak, kalau Bapak amalkan Pak, wah ini bisa meningkatkan keharmonisan di dalam rumah tangga, kasih sayang, kayak pengantin baru lagi Pak, kayak pengantin baru lagi. Jadi amalan ini tidak boleh ditinggalkan ini ilmu Rasulullah ya. Rasulullah itu kalau makan itu ya selalu menyuapkan istrinya. Dan Rasulullah kalau selesai makan dia tidak langsung lap tangan tuh. Tidak langsung cuci, tidak langsung dilap tangannya. Sebelum apa? Dia mengecup satu persatu jari jemarinya, atau dikecupkan, di dalam hadis dikatakan dikecupkan. Siapa yang mengecupkan? Istri. Habis makan kasih jari Bapak ke istri. Mau istri ngecup enggak Pak? Mau enggak dia ngecupkan itu? Sunnah siap makan tuh gini Bu. Sunnah Bu. Nah kita kecup sendiri atau dikecupkan. Ya, istri. Siapa lagi? Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah. Ibunda Aisyah itu selalu mengecupkan jari jemari Rasulullah setelah Rasulullah selesai makan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sahabat itu ruhamanya seperti itu. Kasih sayangnya seperti itu. Kalau makan saling suap menyuapkan itu. Kisah kepala kambing Bapak Ibu pernah dengar? Cerita kepala kambing. Bergilir-gilir di antara rumah-rumah sahabat. Dia dapat kepala kambing, tidak tega dia makan. Tetangga sebelah lebih mementingkan nih kayaknya. Sahabat tuh ada belas, ya, ada kasih sayang dengan yang lain, mikirin keadaan orang lain. Itu sahabat. Tetangga sebelah mungkin lebih memerlukan kepala kambing ini. Opor, putar. Kepala kambing putar satu kampung. Balik ke orang pertama lagi. Tuh, kisah kepala kambing. Ini ruhama, ya, ruhama ubainahum. Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, ruhama ubainahum. Mereka saling berkasih sayang. Sahabat Muhajirin, sahabat Ansor itu kompaknya luar biasa. Muhajirin itu sahabat dari Makkah berhijrah ke Madinah. Sahabat-sahabat yang welcome di Madinah itu sahabat Ansar namanya. Menyambut kedatangan sahabat-sahabat yang dari Makkah. Ditanyain tuh ketika datang sahabat-sahabat dari Makkah, ada kerjaan enggak? Enggak ada, kerjaan nih nganggur nih, ya. Nih kerjaan, kasih kerjaan yang terbaik. Tanya lagi, bini ada enggak bini? Enggak ada bini, aku udah lama jomblo. Nah, bini aku ambil satu, diceraikannya Pak bininya kasihnya. Itu kan luar biasa tuh, Pak. Kalau 4, Pak, ya. Kalau berlebih. Kalau 1 enggak usah, Pak. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ruhama bainahum, kasih sayang di antara mereka itu luar biasa sampai Allah puji di dalam Al-Qur'an. Ruhama bainahum tarahum rukka. Nanti minta imam baca ayat itu. Insyaallah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kanu yarhamuna ahlad dhimmah, juga mereka itu mencintai mengasihi ahlad dhimmah, orang kafir yang di dalam tanggungan orang Islam. Di dalam penjagaan orang Islam. Nah, ini haram diperangi, tidak boleh diperangi. Ya. Dia membayar jizyah. Bapak Ibu, mereka pun sayang dengan orang-orang non muslim, orang-orang kafir. Itu sahabat tuh, ya. Fa kaifa bil muslimin, apakah lagi dengan sesama muslim. Wa ruwiya an Umar radhiyallahu anhu, telah diriwayatkan daripada jalur Umar radhiyallahu anhu, annahu ra'a, sesungguhnya Umar melihat rajulan, seorang lelaki, min ahli zimmah, dari kalangan kafir yang di dalam tanggungan orang Islam, ya. Yas'alu ala abwabin nas, dia meminta dari pintu ke pintu. Orang kafir ahli zimmah, orang kafir yang di dalam penjagaan orang-orang Islam, kaum muslimin. Dia membayar jizyah tuh kepada Rasulullah SAW. Di hari tuanya dia meminta-minta dari pintu ke pintu, dari pintu ke pintu. Wa huwa syaikhun kabirun, sangat tua renta. Faqala lahu Umar, Umar berkata kepadanya, ma ansafnaka akhazna minkal jizyah ma dumta syabba. Dulu waktu kau masih muda kami selalu mengambil jizyah darimu, kata Sayyidina Umar, ya. Tsumma dayya'naka al-yauma, di hari tuamu kami sia-siakan engkau. Itu rasa apa yang masuk ke dalam hati Umar?
Itu bab yang kita bahas. Rahmah, rasa kasih, ya. Syafaqah, rasa hibah. Sekarang kau dah tua renta, kau minta-minta dari pintu ke pintu. Sesungguhnya kami telah menyia-nyiakan engkau, kata Umar radhiyallahu anhu. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa amara bi ayyujra alaihi qutuhu min baiti malin muslimin. Kemudian Umar memerintahkan agar si yang tua tadi ini diberikan makanan, ya. Dilihat keadaannya, diperhatikan keadaannya. Seperti itu kasih sayangnya sahabat terhadap non muslim sekalipun. Kalau orang-orang Yahudi Zionis itu memang tidak ada hati, Bapak Ibu. Ada hati, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan, mau masjid mau gereja sama rata, ya, dihancurkan ya semua. Anak-anak kecil paling banyak jadi korban, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Memang patut didoakan kebinasaan, ya. Patut didoakan kebinasaan, kehancuran, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya, wa 'anil Hasan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari jalur Hasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Hasan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, budala'u ummati la yadkhuluna al-jannata bi kathrati salatin wala siyamin walakin yarhamuhumullahu ta'ala bi salamati sudur wa sakhawati nafs war rahmati li jami'il muslimin. Di kalangan umatku itu, kata Rasulullah, ada wali-wali abdal. Ini peringkat-peringkat wali, Pak. Wali itu banyak peringkatnya, banyak nama-namanya. Ada wali abdal atau wali badal, ya. Bukan badal haji itu, Pak, ya. Wali abdal. Wali abdal ini, Pak, orang yang dimasukkan ke dalam surga itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan sebab dengan banyaknya sholatnya, tapi bukan artinya dia tidak sholat. Nah, itu jangan salah paham tuh, ya, jangan salah paham tuh, ya. Jadi dia tidak masuk ke dalam surga itu dengan sebab banyaknya sholat, banyaknya puasa, tetapi dia masuk ke dalam surga itu yarhamuhumullah, Allah merahmatinya dengan sebab apa? Bisalamati sudur, dengan sebab selamatnya hati mereka. Hati mereka selamat, tidak ada kotoran, tidak ada najis, tidak ada dengki, dendam, amarah yang berlebih-lebihan itu, ya. Hati yang selamat, masuk surganya disebabkan itu. Itu wali-wali abdal itu, Ibu yang dimuliakan Allah. Wasakhawatin nafs, dan dia seorang yang dermawan, jiwanya dermawan, sakhawatun nafs. Kemudian warahmah, dia punya rasa rahmah, kasih, belas kepada yang lain, li jami'il muslimin, kepada sekalian orang-orang muslim. Itu wali abdal itu, Bapak Ibu, ya. Tidak terkenal dengan banyaknya puasa, tak terkenal, tidak viral dia dengan rajinnya amal-amal sunnahnya, tetapi dia dimasukkan surga itu dengan kebersihan hatinya, ya, kedermawanan hatinya, rasa kasih dan belas di dalam hatinya. Itu wali abdal. Kalau ditengok ibadah tidak seberapa, Bapak Ibu. Ini maksudnya. Kalau ditengok dari sisi ibadah apa biasa aja dia. Tapi wali Allah, wali abdal. Kenapa? Letaknya di sini nih. Ini tidak nampak nih kalau di dalam dada. Tidak nampak itu, Pak. Kalau rajin amal ibadah nampak tak, Pak? Nampak. Oh, dia rajin, simpulan rajin beramal ibadah, baca Quran, tahajud, nampak. Kalau yang di dalam ini tidak nampak. Juga dikatakan ahli surga itu sebelum tidurnya dia selalu memaafkan orang-orang yang menzaliminya. Itu ahli surga. Nampak tak itu, Pak? Nampak. Itu wali juga, itu orang yang seperti sanggup dia melakukan itu. Wali Allah itu. Sebelum tidurnya dia maafkan semuanya, orang-orang yang menzaliminya, orang-orang yang menyakiti hatinya, orang-orang yang memakinya. Semua dia maafkan. Dia tak mau bawa bekas-bekas najis, kotoran-kotoran di dalam hatinya ketika dia tidur. Kenapa? Tidur itu setengah dari kematian. Dia tak mau nanti ketika dia pulang kepada Allah membawa najis-najis hati, najis-najis maknawi. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti latihan nih, ya. Kalau dibilang mudah masuk surga itu, Pak Ustaz, enggak juga mudah, ya. Kalau dibilang payah, enggak juga payah, ya. Asal tahu selahnya. Ya Pak Ibu, selahnya itu. Seorang pemuda masuk ke majelis Rasulullah SAW. Rasulullah tersenyum-senyum melihatnya. Rasulullah senyum terus melihatnya. Sahabat tuh kalau kayak gitu tuh dia iri. Kenapa Rasulullah senyum-senyum terus sama orang ini? Ditanya, kenapa kau senyum-senyum terus Rasulullah? Itu ahli surga tuh, kata Rasulullah. Itu ahli surga. Diikuti itu sama sahabat sampai ke rumahnya, diikutin. Kepo tuh sahabat tuh, mau tahu apa sih amalannya tuh. Sampai Rasulullah bilang ahli surga segala macam. Diikuti sampai nginap di rumahnya 3 hari 3 malam nginap. Mau tahu amalan apa sih yang dia lakukan sehingga Rasulullah katakan dia ahli surga.
Bapak Ibu. Dilihat biasa-biasa aja. Dilihat biasa-biasa aja dari sisi ibadahnya apanya biasa-biasa aja. Ya. Tapi akhirnya dia mengatakan tidak ada amalan yang istimewa kecuali aku sebelum tidurku memaafkan kesalahan orang-orang yang menyakitiku, yang menzalimiku. Selalu setiap malam itu aja amalannya, Pak. Luar biasa. Kalau amalan istimewa tidak ada, Pak. Itu aja. Itu wali-wali Allah, wali abdal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi yang namanya wali, aulia ini Bapak Ibu, orang-orang yang menjadi kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah ini Bapak Ibu, mereka tidak menaruh dendam di dalam hati. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada dengki, itu wali. Ya, kalau masih emosian tidak tentu arah, ya, masih aku aja. Ini orang suka ngomong aku nih bahaya, aku. Kalau tidak ada aku mana selesai ini? Mesti aku ini. Kalau tidak ada aku tidak beres urusan ini. Itu tidak bisa jadi wali Allah. Kalau jadi wali murid bisa, ya, wali kelas bisa. Kalau jadi wali Allah tidak bisa. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang ngakunya wali tetapi masih terwujud dari air wajahnya, raut wajahnya itu amarah, ya, dendam, masam muka, segalanya sifat-sifat tak baik itu Bapak Ibu. Hati itu dia akan dapat dilihat tuh terkadang kala daripada air wajah, raut wajah. Ya. Apalagi orang-orang kayak kita kan terlalu jujur dengan keadaan hati itu. Kalau hati lagi gembira, muka berseri-seri kan begitu. Baru terima gaji, ketawa terus, senyum terus bawaannya itu. Kalau sedang masalah, masam aja itu. Bapak Ibu. Terkadang air wajah, raut wajah ini menggambarkan keadaan hati. Nah, ya, Ibu yang dimuliakan. Wali-wali Allah ini, apapun keadaan hatinya, raut wajahnya tidak berubah. Raut wajahnya tetap memberikan pancaran nur, cahaya. Ya, senyum terus. Lagi banyak masalah pun senyum. Tapi wali-wali Allah ini Bapak Ibu memang luar biasa. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka wali-wali Allah itu tidak ada rasa khauf, rasa takut di dalam hati mereka. Dan tidak ada rasa sedih, gelisah itu tidak ada. Itu wali-wali Allah itu. Jadi kalau masih galau itu bukan wali Allah itu. Ya, masih biasalah. Ya. Tapi jangan beribadah nih mau cari jadi wali pula, ya. Mau mendapatkan karomah segala macamnya, itu salah niat tuh. Kemuliaan-kemuliaan itu Pak, karomah-karomah itu akan datang dengan sendirinya dikarenakan amal ibadah yang tulus karena Allah. Allah hadiahkan. Karomah itu hadiah dari Allah untuk para walinya. Itu tidak perlu dicari beramal ibadah untuk mendapatkan karomah, itu salah. Ya. Beramal ibadah maksud tujuannya mendapatkan pahala itu pun kurang bagus Pak. Tidak sampai kepada Allah. Jadi jadikan saja fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan di dalam beramal ibadah itu sebagai apa? Pengecut, sebagai pemotivasi. Jangan dijadikan maksud dan tujuan di dalam beramal ibadah. Cukup maksud dan tujuan itu hanya libtighai wajhillah, mencari keridhaan Allah semata. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya qala al-faqih, telah berkata al-faqih Imam Abu Lais As-Samarkandi rahimahullah. Ini perkataan ulama ya, Imam Abu Lais As-Samarkandi. Al-hikmatu fi ra'il anbiya salawatullah alaihim wa salamuhu anna Allah ta'ala ibtalahum 'ala al-bahaim awalan hatta tazhara syafaqatuhum 'ala khalqihi wa huwa a'lamu bihim. Apa hikmah itu ya? Ataupun adapun hikmah para nabi, Allah Subhanahu wa taala perintah untuk mengembala hewan, ya, umpama kambing dan seterusnya. Hikmahnya itu luar biasa. Hikmah Allah perintahkan para nabi sebelum diangkat menjadi rasul, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan untuk melihara binatang kambing. Hikmahnya luar biasa. Untuk apa? Supaya zahir di dalam qalbu mereka, hati mereka itu syafaqah, rasa belas, rasa kasih. Nah, jadi kalau mau latihan Bapak Ibu, ya, supaya timbul rasa belas kasih sayang di dalam hati itu memang harus memelihara hewan. Ya, punya hewan ternak. Kambing lah lebih bagus kambing. Kambing itu keras kepala Bapak Ibu. Ya. Ya, biar belajar sabar kita di situ.
ya belajar tabah di situ, kemudian memberi makannya, memberi minumnya walaupun dia keras kepala. Coba tarik kambing, diikat kepala, tarik kepala, pakai tangan loh. Sampai kita tarik tuh ini tahannya loh, keras kepala kambingnya. Ya. Nah, ini hikmah Allah perintah kepada para nabi sebelum diangkat menjadi rasul itu, ya melihara kambing. Nabi kan kambing dapat syafaqah, supaya timbul rasa syafaqah, belas kasih sayang. Ya, semakin tabah hati, semakin sabar. Itu luar biasa itu. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, warawa Abu Hurairah, telah meriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah SAW bersabda, man satara akhahul muslim, sesiapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, fid dunya, di dunia ini, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib orang itu di dunia dan di akhirat. Nah, maka tutupi aib saudara kita, ya jangan dibongkar itu, ya. Ditutupi aibnya, ya. Jangan diceritakan kepada yang lain. Niscaya Allah akan menutupi aib keburukan kita di dunia dan di akhirat. Itu yang luar biasanya, yang di akhirat tuh Pak. Allah tak akan buka-bukakan aib-aib yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi itu, tak Allah akan bukakan. Allah akan tutupi sebagaimana kita tutupi aib saudara-saudara kita di dunia. Di akhirat Allah tutupi juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man naffasa an akhihi kurbatan min kurabid dunya, sesiapa saja yang meringankan dari saudaranya sesama muslim itu satu kesusahan dari berbagai macam kesusahan duniawi, ya, maka Rasulullah katakan Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Kesusahan di hari kiamat itu dahsyat Pak, luar biasa, huru-hara kiamat, ya. Azab kubur, mahsyar, huru-hara kiamat itu luar biasa Pak. Orang yang meringankan kesusahan saudaranya, kelak Allah akan meringankan kesusahannya nanti di hari kiamat. Allah selamatkan dia daripada faz'al akbar, ya, kedahsyatan yang luar biasa, huru-hara kiamat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala fi aunil abdi, Allah senantiasa menolong hamba-hambanya, ya. Allah senantiasa, kalau kita maknakan wallahu ta'ala fi aunil abdi, Allah itu senantiasa di dalam posisi siap membantu seorang hamba, ya. Madamal abdu fi auni akhihil muslim, selama hamba itu dalam posisi siap membantu saudaranya yang muslim. Di pertolongan Allah itu berserta kita, tergerak hati kita ingin menolong saudara kita yang lain. Di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam istilah ad-du'a bizahril ghaib, Pak. Nah, ini hadis. Ad-du'a bizahril ghaib, mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya, itu luar biasa. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, itu luar biasa, ya. Ketika kita mendoakannya, ya, maka malaikat datang mengaminkan dan kita dapatkan apa yang kita doakan untuk saudara kita itu. Kita dapatkan juga itu. Walaka bimitsli, sahabat katakan untukmu seperti doamu yang kau panjatkan bagi saudara. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan Allah ada bersama hamba-hamba yang mau menolong saudaranya yang muslim, ya, yang sedang kesusahan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, warawa Sya'bi, dan telah diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'bi an Umar, dari jalur Umar radhiyallahu taala anhu, qala innallaha ta'ala la yarhamu man la yarham. Nah, ya. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ini perkataan Sayyidina Umar, ya, la yarhamu man la yarham, tidak akan dicintai, ya, man la yarham, la yurhamu, lebih tepatnya seperti itu dibaca barisnya, la yurhamu man la yarham, tidak dikasihi orang-orang yang tidak mengasihi. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala yaghfiru liman la yaghfir, ya, dan atau wala yughfar boleh juga, ya, dan tidak akan diampuni orang-orang yang tak mau mengampuni, dan tidak dimaafkan orang-orang yang tidak mau memaafkan. Nah, itu. Wala yatubu ala man la yatubu, ya.
Dan Allah tidak akan, tapi kalau dikembalikan kepada Allah itu ya, boleh dibaca la yatubu ala man la yatubu. Dan Allah tidak akan menerima taubat seseorang yang tidak mau menerima taubat orang lain. Artinya apa? Allah tidak terima taubat kita ketika kita tidak mau memberi kelapangan terhadap orang lain. Ya, dia beralasan begini begitu, saya ada uzur ini itu, saya tidak bisa. Kita tidak mau terima itu. Ya, maka Allah tidak mau terima taubat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya waruya an ba'di sahabah, diriwayatkan daripada sebahagian sahabat radhiyallahu anhu. Ini hadis musalsal ada juga ini ya. Hadis musalsal qala ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang pengasih, yang penyayang itu yarhamuhumur rahman, mereka akan dikasihi oleh Allah yang bersifat rahman. Irhamu man fil ardi, kalian kasihilah, sayangilah orang-orang yang ada di bumi sekaliannya, termasuk sesama makhluk Allah yang namanya hayawan, binatang itu. Yarhamkum man fis sama, niscaya Allah akan mengasihi kalian. Niscaya malaikat-malaikat, penduduk-penduduk langit akan mengasihi kalian. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis lagi, man la yarhamun nas, orang-orang yang tidak mengasihi manusia, la yarhamuhullah, tidak akan dikasihi, dicintai oleh Allah taala. Saya rasa cukup sampai di sini, nanti kita sambung kembali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.